Langsung saja menuju ke bab 3 metode penelitian. Nah, seperti ini ya, nanti kalian menuliskan bab 3-nya, yaitu dengan judul metode penelitian. Oke, kita lanjut. 3.1 metode penelitian. Ketika kalian nanti menuliskan di karya ilmiah kalian, kalian bukan menuliskan kesemuanya ini, tapi kalian memilih salah satu dari nanti yang saya jelaskan, yang sesuai dengan penelitian kalian, gitu ya. Nah, metode penelitian ini adalah bagaimana sih kalian menjalankan penelitian tersebut menggunakan metode apa, gitu ya. Nah, metode penelitian sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang didasarkan pada data yang sudah ada. Jadi contohnya kalian mau meneliti ulang jurnal penelitian yang sudah ada. Atau saya mau meneliti sebuah buku, Bu. Saya mau meneliti, seperti Ibu nih waktu Ibu skripsi dulu, Ibu meneliti dari majalah-majalah remaja. Nah, berarti objeknya itu sudah ada, jadi pada objek tertentu saya meneliti yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi, saya meneliti sesuatu yang sudah jelas objeknya nyata, kelihatan mata nih ada. Gitu ya. Jadi udah ada nih objeknya yang akan diteliti, tinggal saya, lihat apa sih yang di dalamnya yang mau saya teliti, kayak gitu ya. Jadi biasanya, kalau penelitian ex post facto itu sudah ada faktanya. Faktanya itu berupa data yang jelas. Nah, biasanya berupa jurnal penelitian, berupa buku yang mau kalian teliti, gitu ya. Nah, sedangkan kedua adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini dilakukan dengan percobaan atau eksperimen. Nah, ini biasanya dilakukan oleh anak-anak IPA, ya. Misalnya kalian mau meneliti dalam bidang kimia, fisika, biologi. Nah, ini melakukan penelitian eksperimen. Kemudian penelitian historis. Penelitian historis ini adalah penelitian yang mengaitkan bagaimana kejadian di masa lampau, pengaruhnya di masa kini, dan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Nah, ini tidak melulu soal penelitian sejarah, tapi bisa juga meneliti dalam bidang ekonomi, politik, gitu ya, pendidikan. Contohnya, oh saya mau meneliti bagaimana perkembangan kurikulum dari mulai kurikulum 1994 sampai kurikulum 2013 revisi misalnya. Kemudian apa sih kira-kira yang akan terjadi di masa yang akan datang? Kurikulum seperti apa sih kira-kira yang akan digadang-gadangkan, akan diwacanakan oleh Menteri Pendidikan berikutnya? Misalnya seperti itu. Atau saya mau meneliti kondisi ekonomi Indonesia dari mulai tahun 2000 sampai 2020 misalnya. Selama kurun waktu 20 tahun, bagaimana sih perkembangan ekonomi Indonesia? Nah, kemudian kamu bisa membuat hipotesis apa yang akan terjadi pada perkembangan ekonomi selanjutnya, gitu ya. Nah, itulah penelitian historis, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif inilah yang kalian kerjakan saat ini pada umumnya, kecuali kalian yang melakukan eksperimen ya. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Jadi yang berkaitan, contohnya kalian mau meneliti mengenai eh, apa namanya pengaruh menonton drama Korea terhadap kemampuan berbahasa Korea siswa SMA 17 Jakarta, misalnya gitu ya. Maka kalian itu nanti di hasilnya itu hanya memaparkan data-data yang berkaitan dengan pengaruh tadi, gitu ya. Hanya memaparkan saja gitu ya. Oke, jadi mendeskripsikan, makanya namanya penelitian deskriptif. Kalian mendeskripsikan hasil penelitian kalian itu, gitu ya. Oke, itu 3.1. Maka nanti di karya ilmiah kalian, kalian menuliskannya seperti ini. Penelitian kami menggunakan metode penelitian jenis deskriptif, misalnya gitu ya, yaitu bertujuan untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni apa nih objek penelitian kalian? Misalnya, yakni melihat adanya pengaruh, pengaruh menonton berbahasa Korea terhadap kemampuan berbahasa Korea siswa SMA 17. Salah seperti itu, gitu ya. Jadi tidak perlu ditulis, empat-empatnya. Jadi kalian pilih salah satu dari jenis penelitian ini. Kemudian berlanjut 3.2 yaitu tempat dan waktu penelitian.
Nah, tempat dan waktu penelitian ini menjelaskan tempat kalian menelitinya di mana, walaupun sekarang kita semua, school from home gitu ya, PJJ, BDR, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, tapi karena kalian menggunakan objek penelitiannya ini misalnya, untuk anak-anak SMA 17, maka tempatnya kalian lakukan di SMA yang 17, gitu ya. Tempatnya di SMA yang 17 melalui Google Form, misalnya seperti itu. Nah, waktu penelitiannya itu kalian, kasih rentang. Misalnya, "Oh, kemarin itu kita mulai penelitian dari mulai bulan Januari, Bu, sampai nanti selesainya itu di bulan Februari. Maka kalian tulis waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti adalah dari awal Januari sampai akhir Februari, ya kurang lebih 2 bulan lamanya. Misalnya seperti itu. Nah, untuk kalian yang menelitinya eksperimen, maka pada penelitian ini, tempatnya kalian tentukan. Misalnya tempatnya di rumah, salah satu orang peneliti, yaitu si A, misalnya seperti itu. Kemudian waktunya kapan? Nah, kalau eksperimen waktunya ini harus jelas. Misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, melihatnya itu melakukan percobaan di awal itu adalah di pagi hari dan melihat hasilnya misalnya di tanggal sekian di sore hari. Misalnya seperti itu. Jadi lebih mendetail lagi. Kemudian 3.3. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya harus kalian perhatikan baik-baik, yaitu menentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah, keseluruhan objek penelitian yang kalian pilih, sedangkan sampel adalah perwakilan dari keseluruhan objek penelitian yang kalian pilih ini, gitu ya. Jadi kalau kalian objek penelitiannya itu adalah siswa SMA yang 17 Jakarta, berarti kan keseluruhan siswa SMA 17 Jakarta. Nah, sampelnya itu adalah perwakilan dari siswa-siswa SMAN 17 Jakarta yang mau kalian teliti. Nah, bagaimana kita bisa menentukan siapa-siapa saja sih yang akan menjadi perwakilan untuk kalian teliti? Nah, kita lihat pada PowerPoint. Yang kita tentukan, kita menggunakan teorinya Gay dan Deal, ya, yaitu sampel wajib sekurang-kurangnya 10 sampai 20% dari jumlah populasi. Jelas ya? Sekurang-kurangnya 10 sampai 20% dari jumlah populasi. Jadi misalnya kalau kalian mengambil populasinya itu, siswa SMA 17 misalnya jumlahnya 1.000 siswa, berarti 10%-nya berapa tuh? 100 kan, gitu ya. Jadi kalian ambil dari, 10% dari jumlah keseluruhan populasi, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang eksperimen itu berbeda. Eksperimen kita nggak bisa misalkan mau meneliti jumlah, mau meneliti sebuah pohon gitu ya, meneliti jenis pohon gitu ya, ada satu jenis pohon, kan nggak mungkin kalian hitung berapa sih jumlah jenis pohon di alam bebas ini, kan nggak mungkin. Jadi kalian boleh mengambil, sekitar, 2 sampai 3 gitu ya, 2 sampai 3 contoh untuk dijadikan eksperimen. Nah, bagaimana cara kita mengambil sampel? Jadi kalau tadi kita udah menentukan populasinya 1.000, sampelnya berarti 10% minimal dari 1.000, berarti 100, gitu ya. Nah, dari 100 ini bagaimana cara kita menentukan orang-orangnya tuh atau jumlahnya tuh siapa, berapa orang, terus kemudian siapa saja sih yang terkait yang masuk dalam 100 orang ini, gitu ya. Nah, kita lihat. Ada beberapa teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah simple random sampling, ya. Pengambilan sampel secara acak sederhana. Artinya kalian suka-suka, oke. Simple random sampling ini adalah suka-suka. Jadi misalnya, siswa SMA 17 itu, ada 1.000, kalian ambil sampelnya 100, nah berarti kalian suka-suka kalian, 100-nya, kalian sebar aja, gitu ya. Kalian sebar Google Form kalian, misalnya gitu ya, ke 100 anak. Mau misalnya kelas 10-nya itu, yang saya kenal cuma 10 orang, Bu. Nah, kemudian di kelas 11-nya karena saya kenal banyak orang, jadi di kelas 11-nya itu saya mau 60 orang, Bu. Nah, udah 70 orang. Nah, di kelas 12-nya saya mau 30 orang aja, Bu, gitu ya. Jadi acak aja. Nah, orangnya itu nggak harus dipatokin per kelas berapa orang, nggak ada. Yang penting kelas 10 itu 10 orang, mau siapa aja yang ngisi.
Mau kelas 10 IPA 1, nanti tiba-tiba 10 IPA 2-nya nggak ngisi, tapi langsung ke 10 IPS 3, itu bebas, acak. Pokoknya kelas 10 saya mau tentuin 10 orang. Pokoknya kelas 11-nya saya mau tentuinnya 60 orang. Pokoknya kelas 12-nya saya mau tentuinnya 30 orang. Mau siapapun yang ngisi, mau sebenarnya satu kelas doang yang ngisi, boleh. Nah, tapi dengan catatan nggak boleh kelas kalian sendiri yang mengisi. Jadi kelas kalian sendiri itu nggak ada dalam hitungan, gitu ya. Kemudian ada namanya proportionate stratified sampling, ya, yaitu pengambilan sampel berdasarkan strata yang proporsional. Proporsional itu artinya proporsinya sama, porsinya sama. Kalau kalian tadi SMA 17 Jakarta, misalnya jumlahnya itu 100 orang dari 1000, maka kalau 100 orang bagi 3 kira-kira gitu ya. Misalnya 30, 30, 30, 30, 40. Itu boleh. Yang penting proporsinya itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi per jenjang itu sama proporsinya. Ya, porsinya kurang lebih lah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan sampel berdasarkan strata tapi nggak proporsional. Nah, kalau nggak proporsional artinya kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu jumlahnya nggak sama. Ya, nggak sama, tapi tetap punya jenjang atau stratanya yang jelas. Kalau tadi simple random sampling, kamu suka-suka kamu, kelas 10 itu sebenarnya siapa aja yang ngisi kelas 10-nya, mau kelas berapanya acak, kelas 11 berapanya acak, kelas 12 berapanya acak. Tapi kalau disproportionate stratified adalah dia berjenjang, jadi kelas 10 itu harus ada yang mengisi setiap perwakilan kelas. Kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPS 1, IPS 2 harus ada semua. Tapi jumlahnya bisa nggak sama. Misalnya kelas 10 IPA 1, 1 orang. Kelas 10 IPA 2, 2 orang. Kelas 10 IPA 3, 3 orang. Paham ya? Tapi setiap kelas punya perwakilan mengisi, tapi nggak proporsional. Ya, jadi porsinya nggak sama. Atau kalian objeknya misalnya Eee, kelas 11 SMA yang 17. Nah, berarti yang IPS sama yang IPA misalnya nggak proporsional, karena kalian anak IPA, kalian kenalnya banyakan anak IPA, berarti saya mau banyak anak IPA, Bu, dari anak IPS. Tapi yang paling penting setiap kelas, baik IPA maupun IPS, dari kelas 11 IPA 1 sampai kelas, misalnya kalian kelas 11 IPA 1 berarti kelas kalian nggak termasuk ya. Berarti dari kelas 11 IPA 2 sampai kelas 11 IPS 4 itu harus ada semua orangnya, minimal satu perwakilan, walaupun nggak proporsional. Tapi kalau proportionate stratified tadi yang kedua itu harus proporsional. Kalau dua, dua semua. Kalau tiga, tiga semua. Paham ya? Nah, kalau yang berikutnya adalah area cluster sampling. Nah, kalau area cluster sampling ini khusus misalnya untuk penelitian-penelitian yang berbau-bau statistik. Misalnya mau menghitung jumlah warga RT 06 di kampung Bahari misalnya, atau mau menghitung jumlah penduduk di Kecamatan Tambora misalnya seperti itu ya. Jadi dia berdasarkan area gitu ya, karena kita tidak menggunakan area, kita menggunakannya itu adalah sampel-sampel yang udah pada satu area gitu ya. Jadi SMA 17 udah ditentuin areanya, kemudian per kelasnya itu seratanya bagaimana. Jadi kalian tinggal mau pakai yang mana, mau simple random sampling, mau proportionate stratified atau disproportionate stratified. Jadi area cluster sampling kita nggak pakai, tapi ibu hanya memberikan pengetahuan saja. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi itu kan probabilitas. Jadi memberikan peluang yang sama kepada semua anggota populasi. Gitu ya. Tadi kan dari 1000 kemudian ke 100. Nah, setiap orangnya itu berhak untuk mengisi gitu ya, walaupun kalian tentukan juga. Nah, tapi kalau non probabilitas, dia ini nggak memberikan kesempatan yang sama pada semua anggota populasi. Nah, teknik pengambilan sampelnya ini ada beberapa. Yang pertama adalah systematic sampling, yaitu pengambilan sampel secara sistematis. Misalnya, oh saya maunya setiap kelas tapi yang berurutan
absen urutan genap aja. Jadi yang ganjil enggak, gitu ya. Beda ya, kalau tadi probabilitas setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi objek penelitian kamu. Walaupun kamu dalam penjumlahannya, dalam penentuan orang-orangnya, kamu bisa, misalnya harus 2 orang nih dari kelas 10 IPA 3, 2 orang dari 10 IPA 4, 2 orang dari 10 IPA 1, tapi kamu nggak tentukan orangnya itu siapa, harus gimana, itu nggak mendetail. Tapi kalau di non probabilitas ini lebih menyempit lagi. Gitu ya. Misalnya systematic sampling itu kamu maunya yang hanya berabsen, bernomor absen genap aja, atau bernomor absen ganjil aja, ya. Nah, kemudian kuota sampling. Kuota sampling ini adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya, eee, kayak, SMA, kayak pendaftaran SMA nih, namanya kuota ya. Misalnya kayak mau pendaftaran SMA. Harus yang berusia, sekian sampai sekian misalnya, yang berusia, 16 sampai 15 sampai 17 tahun. Jadi hanya dikuotakan saja berdasarkan umur, misalnya seperti itu ya. Atau kalau kalian yang memakai eksperimen, kalian biasanya pakai yang non probabilitas ini. Jadi kalian, melihat gitu ya dari ciri-ciri tertentu. Misalnya kami menggunakan, mengeksperimenkan kacang. Kacangnya tidak semua kacang, tapi misalnya kacang hijau dan kacang merah, misalnya seperti itu. Kemudian accidental sampling. Accidental sampling ini adalah, misalnya pemberian angket, kalau karena kalian nggak, memberikan angket secara langsung, kalian nggak menggunakan accidental sampling. Jadi kalau accidental sampling itu, mungkin kalian pernah melihat, orang yang menyebarkan angket di jalan-jalan gitu ya, meminta orang untuk mengisi. Nah, ini accidental sampling. Kemudian kemudian yang berikutnya adalah, eee, purposive sampling. Purposive sampling ini adalah pengambilan sampling yang berdasarkan tujuan. Jadi misalnya, karena saya mau meneliti kalangan tertentu aja. Misal saya mau meneliti bagaimana sih kinerja, guru-guru di DKI, misalnya seperti itu ya. Jadi yang kalian teliti memang hanya guru saja. Tujuannya untuk apa? Oh, ada beberapa tujuan nih, misalnya mau melihat kinerja guru yang sudah PNS dengan yang belum PNS misalnya. Atau saya mau meneliti, mmm, apa namanya, karyawan swasta yang bekerja dari, 5 sampai 10 tahun, misalnya seperti itu. Jadi, kalian hanya meneliti karyawan swasta saja. Apa sih yang mau kalian teliti, tujuannya mau apa, gitu ya. Kemudian sensus sampling. Sensus sampling adalah seluruh populasi. Jadi dia sampelnya itu ya seluruh populasi yang ada, gitu ya. Kalau populasinya 1.000, ya 1.000, gitu ya. Kemudian snowball sampling. Nah, snowball sampling ini adalah pengambilan sampel secara berantai. Jadi seperti sistem multi level marketing. Jadi kalau saya mengambil sampel, misalnya mengambil sampel kamu satu orang. Nah, nanti kamu membantu saya untuk mengambil sampel ke satu orang lagi, nanti orang itu mengambil sampel ke satu orang lagi, jadi meminta bantuan kepada orang lain, tapi jumlahnya sama, jadi bergiliran. Tapi ujung-ujungnya saya akan tetap dapat sampel. Kayak gitu ya. Tapi menggunakan beberapa orang, membantu saya untuk mengambil sampel, gitu ya. Oke, jadi kalian tentukan nanti di 3.3 ini, populasi dan sampel, kalian menentukan. Jadi sampel yang kami gunakan gitu ya, sampel yang kami gunakan adalah 10% dari jumlah populasi. Jumlah populasi gitu ya, dijelaskan jumlah populasi kami yaitu SMA 17 Jakarta berjumlah misalnya 1.000 orang, maka kami mengambil 10%-nya yakni 100 orang. Kami menggunakan, eee teknik pengambilan sampel, misalnya probabilitas, ya. Kalian pilih aja mau probabilitas atau yang non probabilitas. Kalau kalian mau pakai yang probabilitas, jadi misalnya saya mau pakai, kami memakai, peneliti teknik pengambilan sampel probabilitas, yakni adalah simple random sampling, yaitu kami mengambil 100 orang dari, siswa-siswa SMA 17 Jakarta secara acak, seperti itu, ya. Begitu juga kalau kalian mau mengambilnya yang non probabilitas, jadi diterangkan, oke. Nah, berikutnya, penelitian-penelitian yang tadi itu dapat dilakukan dengan menggunakan satu metode atau lebih, gitu ya. Nah, ini ada beberapa.
cara gitu ya. Ada yang metode studi pustaka seperti yang tadi saya bilang, meneliti, dari buku-buku gitu ya, menggunakan buku-buku, menggunakan jurnal-jurnal, oke ya. Kemudian metode observasi, kalau observasi ini datang langsung, misalnya kalian mau meneliti para penjual di pasar gitu ya, atau meneliti bagaimana sih kenaikan harga cabai di pasar gitu ya. Maka, kalian harus datang ke pasarnya langsung, berkomunikasi, bertanya langsung, terhadap penjual-penjual di pasar. Kemudian metode studi kasus. Kalau metode studi kasus ini, metode-metode yang, menggunakan kasus sebagai objek penelitiannya. Jadi misalnya ada sebuah kasus korupsi, misalnya gitu ya. Kemudian, saya mau meneliti sebetulnya apa sih, faktor yang mempengaruhi kenapa orang itu, termotivasi untuk melakukan korupsi, gitu ya. Jadi metode studi kasus. Belajar dari sebuah kasus. Oke ya. Kemudian metode, korelasi. Kalau metode korelasi ini adalah metode yang menghubungkan variabel-variabel, ya. Nah, itulah kalian ya menghubungkan variabel satu dengan variabel 2, menghubungkan variabel A dengan variabel B, menghubungkan, pengaruh bla 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 terhadap bla 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 bla. Nah, itulah metode korelasi kalian. Kemudian bisa juga metode perkembangan, itu yang sama seperti di eee, apa namanya, penelitian historis ya. Jadi melihat perkembangan dari mulai tahun 2000 sampai 2021, misalnya seperti itu. Kemudian metode wawancara. Kalau metode wawancara, itu kalian datang langsung, mewawancarai langsung, orangnya jelas siapa yang mau kalian wawancarai, gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian list. Kemudian adalah metode angket atau kuesioner. Dilakukan dengan membagikan angket berisi sejumlah pertanyaan kepada sejumlah responden yang menjadi populasi dan sampel penelitian. Nah, ini yang, banyakan dari antara kalian nanti akan lakukan. Yang saya bilang kalian gunakan Google Form, nah maka penelitian kalian menggunakan angket atau kuesioner berupa Google Form. Nah, jadi setelah ini kalian wajib, kecuali yang eksperimen ya, kalian wajib, membuat pertanyaan-pertanyaan pada Google Form gitu ya, wajib mendiskusikan dengan kelompok kalian, membuat pertanyaan-pertanyaan pada Google Form yang akhirnya menjawab penelitian kalian, oke. Tapi hati-hati, jangan membuat pertanyaan yang hanya ada pada rumusan masalah, ya. Tapi cari bagaimana pertanyaan misalnya dari 2 rumusan masalah, kita bisa menciptakan 5 pertanyaan yang sebenarnya nanti pada akhirnya mengarah pada 2 pertanyaan ini. Contohnya nih, mmm, saya mau meneliti bagaimana pengaruh, menonton drama Korea terhadap kemampuan berbahasa Korea siswa. Rumusan masalahnya adalah eee, apa saja sih yang mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang. Yang kedua, apa pengaruh menonton drama Korea terhadap kemampuan berbahasa Korea. Nah, jangan pertanyaannya kedua ini doang. Tapi ketika kalian membuat Google Form, buatlah misalnya siapa namanya, nama lengkap, pasti data diri harus ya. Data diri pertanyaan-pertanyaannya adalah misalnya gini, pernahkah kalian menonton drama Korea? Ya, kira-kira berapa banyak drama Korea yang sudah kalian tonton? Misalnya kurang dari 5, lebih dari 5, lebih dari 10, seperti itu ya. Kemudian berapa kali kalian menonton drama Korea selama 1 minggu? Misalnya gitu ya. Misalnya 2 kali, dalam 1 minggu 2 hari dalam 1 minggu, atau misalnya 3 hari dalam 1 minggu, atau setiap hari dalam 1 minggu selalu menyempatkan untuk menonton drama Korea misal seperti itu. Kemudian, genre drama Korea apa yang kalian, tonton? Terus kemudian apakah kalian menggunakan subtitle atau tidak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya mengarahkan, eee, kalian kepada si rumusan masalah gitu ya. Tapi jangan rumusan masalahnya plek-plek taruh saja di pertanyaan itu, jangan. Oke. Berikutnya adalah 3.4 yaitu instrumen penelitian. Oke, dalam bagian ini diuraikan instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian serta konsep yang menjadi dasar penelitian, pemilihan instrumen tersebut. Misalnya, kenapa sih kalian memilih, siswa SMA yang 17 sebagai objek penelitian kalian, misalnya gitu ya. Kemudian kenapa kalian menggunakan Google Form? Misalnya misalnya kalian
berbicara seperti ini, kami dalam penelitian ini kami memilih objek penelitiannya adalah siswa SMN 17 Jakarta karena merupakan, eee, populasi yang cukup mudah untuk kami teliti karena kami juga bagian dari SMN 17. Kemudian kami menggunakan Google Form karena melalui Google Form di masa pandemi seperti ini kami tidak harus bertatap muka tetapi kami tetap dapat melakukan penelitian dan, jawaban dari, eee, para, eee, para sampel gitu ya, orang-orang yang kami teliti itu berdasarkan jawaban yang valid dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, misalnya seperti itu, sehingga hasilnya menjadi objektif. Jadi paparkan alasannya, gitu ya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu adalah alat penelitian kalian itu kenapa harus pakai itu. Kenapa? Misalnya instrumen penelitiannya kalian mau pakai metode, observasi. Nah, di 3.4 kalian jelasin kenapa sih harus observasi. Misalnya kalau meneliti cabai kan nggak mungkin pakai Google Form, nggak mungkin pakai angket, tapi kalian harus benar-benar observasi, lihat bagaimana sih, kondisi pasar gitu ya, bagaimana sih kenaikan-kenaikan yang terjadi, diobservasi gitu ya. Atau mau metode wawancara, kenapa sih harus wawancara? Gitu ya, jadi di instrumen penelitian ini dijelaskan. Oke, kemudian 3.5 yaitu teknik pengambilan datanya. Nah, teknik pengambilan data ini disebut juga langkah-langkah penelitian kamu. Jadi, teknik pengambilan datanya itu kamu jelaskan dari yang pertama, kalian, misalnya, menentukan judul. Yang pertama, teknik pengambilan datanya adalah kalian menentukan judul, kemudian kalian menentukan rumus masalah, kemudian kalian menentukan metode penelitian teorinya yang mau dipakai, kemudian kalian menentukan metode penelitian, kemudian kalian menentukan instrumen penelitian, yaitu menggunakan Google Forms sebagai kuesioner, misalnya gitu ya. Nah, dari situ baru kalian rincikan lagi, bagaimana sih proses pengambilan datanya, ya. Misalnya yang pertama, kami menyusun pertanyaan, pada Google Form. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut kami konsultasikan kepada guru pembimbing, yaitu Ibu Ivana, misalnya seperti itu. Kemudian setelah sudah koreksi oleh guru pembimbing, kami akan membagikan kepada sampel yang sudah kami tentukan. Kami memberikan waktu selama misalnya, 2 hari untuk para sampel menjawab, eee Google Form yang sudah kami bagikan, misalnya seperti itu. Setelah itu kami akan mengambil hasilnya di hari terakhir, misalnya seperti itu ya. Jadi kalian jelas, berurutan bagaimana sih langkah-langkah penelitian kalian di situ. Oke, sampai sini, eee, pertemuan kita.